Imamat pasal 20 ini ayat 10 firman Allah bilang begini. Bila seorang laki-laki bersinah dengan istri orang lain. Nah ini yang suka mengkhianati pernikahan, bersinah, selingkuh kiri kanan, ini juga dilarang. Makanya jangan bilang LGBT saja lah. Ini karena kebetulan saya pas Trump punya lalu heboh sekali. Padahal sebenarnya bukan hanya itu. Hukumannya mati semua kok sama. Perhatikan sekali lagi. Bila seorang laki-laki bersinah dengan istri orang lain, yakni bersinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang bersinah itu. Begitu juga dengan kerabat. 11. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Untung waktu Ruben tidur dengan Bilha itu untung belum zaman Musa, ini hukum belum ada. Kalau tidak mati. Termasuk Tamar dengan Yehuda, harusnya mati. Sama menantu pun tidak boleh. Jadi ini hukum waktu itu belum keluar. Jadi tidak berlaku surut. Ini tidak boleh, areanya jelas di situ. 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan satu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Iya, dan nanti saya baca seterusnya. Semua ini serius. Lagi-lagi kembali kepada satu kata kunci yang saya persoalkan malam ini. Serius. Ini sangat serius. Ya tapi ini perjanjian baru toh Pak. Jadi sana apa-apa. Aduh jangan. Ancamannya lebih ngeri. Kalau ini hanya bila hukuman mati. Perjanjian baru bilang bukan mati. Neraka. Makanya kalau ada orang bilang perjanjian baru lebih lembut. Lu kurang belajar itu. Lebih lembut apa? Tidak ada Tuhan berubah masalah mengecam dosa. Dia pun kekudusan tidak berubah dari dulu kok. Dia pun keadilan tidak berubah. Kecamannya terhadap dosa, konsekuensi terhadap dosa tidak berubah. Allah sangat benci dosa. Maka anak-anak Tuhan yang cinta dia harus benci dosa. Makanya 1 Korintus itu pasal 6 ya, ayat 9 coba. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Iya, yang tidak adil, hanya tidak adil dengan Allah. Termasuk tidak adil dengan Allah dan tidak adil dengan sesama. Mau Tuhan tolong. Mau minta tolong berteriak Tuhan langsung segera bertindak. Tuhan berteriak kau lambat-lambat. Hidupmu tidak adil sekali. Pas air naik sudah di batang leher semua mampus berdoa. Tolong aku, tolong aku. Tuhan pakai depu hamba berteriak selalu. Mari melayani, mari bertobat. Kau lambat sekali. Hidupmu tidak adil. Mau kalau kamu panggil Tuhan cepat. Tuhan panggil kau lambat sekali. Adil dong sama Tuhan. Ini saya terjemahkan adil seperti itu. Ya seimbang lah. Jangan sampai ngotot minta tolong. Pas susah teriak keliling telepon semua tim doa. Orang supangi kau bertobat. Panggil buang dosa kau lama-lama. Tunda-tunda apa? Saudara pikir yang ada masalah di dunia ini saudara saja. Orang lain tidak ada masalah. Orang lain yang ada masalah tetap cinta Tuhan gila-gilaan. Sekalipun ekonominya kelihatan menurun. Cinta Tuhan luar biasa. Jadi jangan pikir di dunia saudara saya ada masalah. Orang lain ada masalah. Jangan mengasihani diri, terlalu bikin diri yang paling sengsara di dunia. Berhenti itu hal begitu juga tidak baik dalam hal keimanan kita. Terus? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci orang pemburit. Iya, memang banci dan pemburit ada di situ. Ya, tapi bukan hanya mereka, ada cabul, ada penyembah berhala, ada orang bersinah. Ini tidak masuk surga semua. Lebih. Jadi jangan bilang ini sudah kendor. Pakai dokter yang kasih karunia untuk melegalkan dosa. Itu pembodohan dan penyesatan dalam gereja. Makanya itu pendeta LGBT yang viral. Tidak ada yang salah dengan kami kok. Itu orang yang kleptomania yang suka lihat pencuri kan. Kasus pencuri ini juga di mana-mana. Karena kan dalam gereja ada anak-anak satu dua yang tukang pencuri. Itu walaupun di sisi lain kelainan jiwa. Tapi itu tetap dosa. Lihat orang barang di pas mesti ame. Itu klepto. Tapi itu tidak bisa ditolerir. Bilang, itu kan klepto, dia pun jiwa sonde, itu tetap dosa. Sama dengan yang suka binatang, suka sejenis, suka pasangan orang. Itu jiwamu bermasalah tuh. Kau butuh Kristus. Titik. Jangan tuduh orang hanya dosa tertentu yang jiwanya bermasalah. Siapapun yang kecenderungannya mau bikin dosa dan kalau tidak bikin itu dosa, kau gelisah, kau stres, pengen bikin. Jiwamu bermasalah. Jangan cari-cari lah ini siapa pun salah. Lu datang di kaki Tuhan. Tak usah cari-cari kambing hitam. Tak usah bilang ini gara-gara dia bla bla. Stop. Datang menangis minta ampun. Tuhan pulihkan kau. Pasti bisa. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Siapa yang terlalu jahat yang tidak bisa dipulihkan? Tuhan sanggup memulihkan.